Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Pemirsa, memasuki masa mudik lebaran, kami akan mengajak Anda untuk memantau sejumlah titik dan untuk pagi ini tim Monitor Mudik akan memantau pergerakannya dari 2 titik. Sudah ada jurnalis Metro TV, Rona Marina dari Stasiun Pasar Senen dan Indira Pramesti dari kawasan Simpang Gadok Bogor. Kita akan ke Rona terlebih dahulu. Rona, selamat pagi. Bagaimana pantauan terkini di Stasiun Pasar Senen? Ya, baik, selamat pagi Valeri. Pantauan terkini di Stasiun Pasar Senen ini cukup padat namun masih bisa terkendali begitu ya. Untuk kepadatan ini hanya terjadi di jam-jam tertentu atau di jam-jam keberangkatan para penumpang, yakni seperti di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi. Ini para penumpang akan pergi ke wilayah seperti Semarang, Jombang, Purwokerto hingga dengan Surabaya. Namun nanti siang hari lagi ini akan lebih padat lagi. Namun nanti di sore hingga malam hari justru akan tampak lebih lengang begitu. Dan jika kami melihat dari data terakhir yang terupdate atau data yang terakhir kami terima, yakni per kemarin hingga dengan pagi hari ini untuk keberangkatan penumpang ini ada sejumlah 48 ribuan lebih, sedangkan untuk kedatangan hanya sekitar 18 ribuan lebih. Jadi ini membuktikan bahwa meskipun sudah H+1 dari lebaran kemarin, namun volume masyarakat yang akan pergi mudik ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang kembali ke Jakarta begitu. Dan selain itu juga ini juga tampak dari masyarakat yang masih membawa barang-barang pribadinya seperti koper, kemudian tidak hanya satu buah koper saja, namun mereka juga membawa oleh-oleh juga. Dan mereka juga kebanyakan bepergian tidak hanya sendiri, namun juga bersama dengan sanak saudara, serta juga dengan keluarga. Dan selain itu untuk fasilitas dari Stasiun Pasar Senen yang memang sudah disediakan sejak awal dari masa angkutan mudik ini, yakni seperti contohnya adalah fasilitas untuk bermain anak-anak begitu ya, dan ini pun juga membantu bagi mereka yang menunggu untuk berangkat ke kota tujuannya masing-masing. Dan selain itu untuk mempermudah masyarakat, Valeri, ini juga ada porter yang sudah disediakan untuk hari ini. Para porter ini memakai baju berwarna biru dan juga celana krem yang akan mempermudah masyarakat untuk meminta ataupun nantinya bisa membeli jasanya begitu ya, yang mana porter-porter ini juga bisa dipesan melalui online ataupun langsung direct di Stasiun Pasar Senen ini sendiri. Dan untuk KAI Daob 1 Jakarta ini sudah menyediakan lebih dari 1 juta kursi untuk masa angkutan lebaran, yakni dari 11 Maret hingga 1 April 2026. Dan untuk kereta yang disediakan dari kemarin hingga pada pagi hari ini yakni sekitar 68 kereta. Dan untuk Stasiun Pasar Senen ini ada kereta tambahan yakni berjumlah 7, sedangkan untuk di Stasiun Gambir berjumlah 13 kereta. Maka dari itu untuk antisipasi masyarakat yang akan pergi mudik ini juga diharapkan untuk berhati-hati, dan juga masyarakat diminta agar membawa barang-barang bawaannya ini dengan seksama, karena memang ada himbauan dari KAI bahwa untuk maksimal barang-barang yang bisa dibawa ke dalam gerbong kereta api ini adalah tidak boleh lebih dari 20 kg, atau untuk ukuran koper ini bisa seperti ukurannya yakni maksimal 21 inci, karena apabila lebih dari 20 kg maka nantinya akan bisa membayar lebih lagi di pintu keberangkatan ataupun pintu masuk, karena nanti akan ada penimbangan ulang terhadap koper tersebut. Demikian Valeri, kembali ke Anda. Baik, dari Rona di Stasiun Pasar Senen kita beralih ke Indira di Simpang Gadok. Indira, selamat pagi. Bagaimana situasi lalu lintas terkini di sana? Apa saja rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan? Baik, selamat pagi Valeri dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Simpang Gadok, di mana saat ini situasi di Simpang Gadok sendiri terpantau terdapat antrian kendaraan yang mengular, dan bahkan antrian ini dapat dilihat dari sejak keluar dari lajur keluarnya jalan tol Jagorawi, di mana memang antrian ini bisa dibilang cukup panjang, melihat memang saat ini sudah memasuki masa hari libur lebaran, di mana anak-anak, terutama anak-anak sekolah sudah mulai berlibur, di mana menjadi waktu yang tepat untuk keluarga menghabiskan waktu mereka untuk keluar dari rumah mereka. Dan memang untuk saat ini
kondisi jalanan didominasi oleh kendaraan roda 4 yang merupakan kendaraan pribadi yang membawa keluarga untuk menuju destinasi wisata, terutama destinasi wisata yang berada di puncak Bogor. Dan memang hingga saat ini rekayasa lalu lintas sudah dilaksanakan sejak pukul setengah 8 waktu Indonesia Barat, dengan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan yaitu berupa rekayasa lalu lintas yang berupa one way, di mana memang one way ini masih bersifat situasional. Nanti apabila memang sudah berhasil terurai kembali dari kepadatannya, pihak kepolisian yang standby akan kembali membuka jalur dari arah puncak menuju Jakarta. Dan hingga saat ini juga kepolisian secara aktif masih terus memantau bagaimana situasi lalu lintas di Simpang Gadok, melihat penambahan volume kendaraan di Simpang Gadok sendiri. Dan juga memang apabila pemirsa ingin melaksanakan perjalanan dari Jakarta menuju puncak, dari Jakarta sendiri berdasarkan pantauan Maps digital akan menempuh jarak sejauh 70 km yang akan memakan waktu 1 jam 40 menit, dan memang didominasi dengan warna biru, yang artinya memang jalanan bisa dibilang lancar. Meskipun begitu terdapat titik berwarna kuning bahkan merah yang berada dari Simpang Gadok sendiri, karena memang adanya antrian kendaraan yang mengantri untuk bisa naik ke kawasan puncak. Dan memang Simpang Puncak Gadok ini menjadi salah satu akses jalan menuju puncak, karena memang melihat di puncak sendiri terdapat banyak destinasi wisata yang masih menjadi favorit keluarga, terutama ketika masa liburan panjang ataupun liburan sekolah. Dan memang perlu diketahui bahwa perlu memperhatikan ada titik rawan kemacetan yang berada di Simpang Megamendung, Pasar Cisarua, dan juga Simpang Taman Safari. Kembali ke studio, Valeri. Terima kasih jurnalis Metro TV Indra Pramesti dari Simpang Gadok. Sebelumnya ada rekan Rona Marina dari Stasiun Pasar Senen. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, informasi arus mudik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Sarah Rohendi dari Rest Area Kilometer 86. Pemirsa, saat ini kami berada di Rest Area Kilometer 86, yang di mana kendaraan roda 4 ini ramai sekali beristirahat di rest area ini. Salah satunya adalah di belakang saya, ini ada pemudik yang lagi istirahat nih. Halo Ibu, ganggu waktunya. Ibu namanya siapa? Wina, Ibu Wina dari mana dan mau kemana nih? dari Palembang mau ke Aji Barang Haji Baran. Sama siapa aja Ibu? sama anak, sama suami. Oke. Persiapannya apa aja Bu kalau mudik dari Palembang nih? Persiapannya yang penting fisik ya. Fisik, terus oleh-oleh. Pempek, sama kerupuk kembang. Dah. Ibu setiap tahun mudik atau seperti apa? Enggak, udah 3 tahun, baru 3 tahun ini mudik lagi. Karena apa Bu baru bisa mudik lagi? Karena waktu ya, dia kerja, dia sudah selesai kuliah, anak. Rasanya gimana nih Bu setelah 3 tahun akhirnya mudik lagi? Alhamdulillah senang banget. Iya. Ibu, momen apa di kampung halaman yang paling khas nih, terutama di hari raya? Kumpul sama keluarga, sama orang tua, sama adik-adik, sama saudara. Biasanya masak-masak bareng nggak sih Bu atau gimana? Iya, kalau malam takbir ya, masak bersama. Ciri khas ya, opor ayam, rendang, sambal kentang. Itu yang paling enak ya Ibu ya? Sama ketupat. Iya, betul. Ibu, sebagai bentuk dukungan bagi para pemudik, ada bantuan mudik dari Super Zuper bersama Metro TV. Selain itu juga ada permen Super Zuper yang bisa bikin Ibu melek selama perjalanan mudik nanti. Iya. Iya Ibu, terima kasih banyak atas waktunya ya Ibu. Makin sukses Metro TV. Terima kasih Ibu. Iya. Iya pemirsa, begitulah kepadatan di rest area kilometer 86A. Dari pihak pengelola ini membatasi pemberhentian dari para pemudik di rest area untuk menghindari kepadatan kendaraan roda 4. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Super Zuper, meleknya jreng, langsung on lagi. Terima kasih jurnalis Metro TV Sarah Rohendi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, usai arus mudik dan lebaran, pemerintah dan Korlantas Polri serta stakeholder terkait mempersiapkan arus balik. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 24 Maret 2026. Pada puncak arus mudik kemarin ada 270.000 kendaraan meninggalkan Jakarta. Artinya mengalami peningkatan lebih dari 4% dibandingkan tahun lalu. 30 hingga 40% menuju ke Jawa Barat, sementara 66% menuju ke Trans Jawa.
Tingginya arus kendaraan yang akhirnya diantisipasi Korlantas Polri dalam arus balik diprediksi terjadi mulai 2 hari pasca Lebaran atau tanggal 23 Maret 2026. Apabila arus kendaraan meningkat akan dilakukan one way lokal sepenggal tahap pertama dari kilometer 414 hingga kilometer 263. Sementara tanggal 24 Maret yang diprediksi menjadi puncak arus balik akan dilakukan one way nasional mulai dari kilometer 414 hingga kilometer 70. Selain itu, kontraflow juga dipersiapkan dari kilometer 70 hingga 55 atau 35 apabila terjadi kepadatan kendaraan yang akan kembali ke arah Jakarta. Strategi untuk arus balik sudah kami siapkan juga. Jadi persentase traffic counting yang menuju ke Jawa Barat, yang menuju ke Trans Jawa, itu ke Trans Jawa kurang lebih 66%. Nanti akan kita kelola pada saat arus balik. Yang ke Jawa Barat itu 33%. Ya, alhamdulillah nanti yang dari Jawa Barat solusinya cukup strategis ya. Karena Japek 2 Selatan ini sudah kita lakukan uji coba. Tadi sudah kita lakukan uji coba. Nanti pada saat arus puncak nanti akan kita buka penuh dari Sadang sampai Setu. Demikian Monitor Mudik kali ini. Saksikan selalu Monitor Mudik di penghujung program Metro TV lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.